Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai program linier. Sebelumnya, program linier itu merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah mengenai pengoptimalan. Pengoptimalan itu berarti terdapat maksimum dan minimum. Jadi ingat bahwa ada maksimum dan minimum. Yang mana maksimum atau minimumnya itu merupakan suatu fungsi linier yang bergantung pada kendala atau batasan linier. Batasan linier atau kendala itu berupa pertidaksamaan ataupun persamaan linier. Persamaan linier. Ya, fungsi kendalanya itu ini. Pertidaksamaan atau persamaan linier. Untuk di program linier itu sendiri, nantinya kita akan bahas ada 3 pokok permasalahannya pada program linier itu. Yang pertama yaitu kita harus bisa menentukan model matematika dari program linier itu sendiri jika bentuk soalnya masih dalam bentuk soal cerita. Kemudian yang kedua, ya kita tulis dulu. Jadi program linier itu yang pertama kita akan membahas mengenai model matematika. Kemudian yang kedua, nantinya kita akan menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian, biasa disingkat dengan HP atau DP. DP itu himpunan penyelesaian, HP itu himpunan penyelesaian, sedangkan DP daerah penyelesaian. Untuk keduanya ini sama saja. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai maksimum singkat atau nilai minimum. Ya, jadi pokok pembahasan pada program linier ini ada 3, yaitu bagaimana kita menentukan model matematikanya, bagaimana kita menentukan HP atau himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, dan yang terakhir bagaimana kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum yang dimaksud tadi dengan fungsi kendala atau nilai pengoptimalan. Ya, baik, kita lanjut. Program linier itu memiliki materi prasyarat. Jadi sebelum kita masuk ke program linier itu kita mempunyai materi prasyarat. Yang mana pada program linier materi prasyaratnya itu ada 2. Yang pertama, sistem persamaan linier. Persamaan linier 2 variabel. Dan yang kedua yaitu pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, jadi kedua materi prasyarat ini akan kita gunakan pada program linier di materi yang akan kita bahas sekarang ini. Bagaimana itu sistem persamaan linier 2 variabel? Sebelumnya di SMP pasti kalian sudah mempelajari bagaimana itu persamaan linier 2 variabel. Nah, contoh, misalnya 2x ya. Jadi namanya saja persamaan. Kalau persamaan berarti tandanya adalah
sama dengan. Kemudian di sini ada kata sistem, makanya kita pakai kurung kurawal. Jadi kalau sistem itu ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian linier. Kenapa dinamakan linier? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Jadi yang identik dengan linier adalah pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian dua variabel. Dua variabel itu kita ketahui variabel merupakan huruf, bentuknya huruf. Di sini ada dua bentuk huruf, yaitu X dan Y. Makanya dinamakan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, sampai sini pasti kalian sudah paham kan? Karena di SMP sudah dipelajari. Kemudian bagaimana untuk pertidaksamaan linier dua variabel? Contohnya, ya, jadi untuk pertidaksamaan linier dua variabel, namanya saja pertidaksamaan, berarti di sini tandanya itu bukan tanda sama dengan seperti persamaan tadi. Tanda pertidaksamaan itu ada 4. Ini namanya kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan, ada juga kurang dari, ada juga lebih dari sama dengan, ada juga lebih dari. Ya, jadi 4 tanda ini pada pertidaksamaan. Jadi sama saja dengan persamaan linier dua variabel tadi, hanya pembedanya adalah pada tandanya. Yang satu persamaan, yang satunya pertidaksamaan. Ya, baik, kita langsung ke contoh untuk program linier. Jadi ingat materi prasyaratnya tadi, yaitu sistem persamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel tadi itu sangat berguna di program linier ini, berkesinambungan. Jadi langsung saja kita ke contoh. Contohnya itu tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan 24 meter persegi. Tentukan model matematika dan himpunan penyelesaian atau HP dari permasalahan tersebut. Ya, jadi kita langsung ke contoh ya, biar lebih jelas. Berarti pertama kita diminta untuk menentukan model matematikanya. Kemudian nanti kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau HP-nya. Untuk model matematika, berarti ingat kalau kita akan membuat model matematika dari bentuk soal cerita akan kita buat dalam kalimat matematika. Jadi kita tulis penyelesaian sebelum kita mencari model matematikanya atau membuat model matematikanya, kita buat dulu apa yang diketahui. Ingat, kalau pada soal cerita kita harus buat dulu diketahuinya apa, kemudian kita buat apa yang ditanyakan. Kita lanjut. Untuk lebih mudah, di sini Ibu akan memberikan contoh diketahuinya dalam bentuk tabel. Ya, jadi apa yang dibahas di sini dulu? Di dalam contoh ini yang dibahas, yang selalu disebut-sebut dalam contoh ini yaitu masalah sedan dan bus. Berarti kita tulis sedan, kemudian bus. Nah, dalam model matematika itu tadi atau program linier itu berkesinambungan atau materi prasyaratnya itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau persamaan ya, dua variabel. Berarti ada nilai X dan nilai Y. Nah, di sini yang dibahas atau disebut berulang-ulang adalah sedan dan bus. Jadi kita misalkan bahwa sedannya itu adalah nilai X-nya dan bus adalah nilai Y-nya. Seperti itu ya. Jadi ini masih diketahuinya dulu. Nah, kemudian apalagi yang diketahui?
Di sini tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Jadi di sini ada jumlah apa? Itu jumlah dari sedan dan bus. Jumlah sedan dan bus tadi adalah 58. Jadi ini jumlah keseluruhannya itu adalah 58 dari sedan dan bus. Apalagi yang diketahui yaitu tiap sedan membutuhkan 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan 24 meter persegi. Berarti itu adalah lahannya atau luas lahan parkirnya ya. Nah, kalau untuk sedan tadi dikatakan sedan membutuhkan 6 meter persegi. Sedangkan bus membutuhkan 24 meter persegi. Jumlah lahan luas parkir atau lahan parkirnya itu dari sedan dan bus adalah 600 meter persegi. Nah, sekarang kita dapat apa yang diketahui dalam soalnya. Setelah kita buat diketahuinya, maka sekarang barulah bisa kita buat model matematikanya. Misalnya A, model matematika. Bagaimana cara membuat model matematikanya? Jadi model matematikanya itu dibuat dari apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang diketahui dari ini contohnya tadi. Di sini satu ini adalah X, ya kan? Jumlah satu ini milik dari sedan atau X tadi. Berarti di sini 1X. Nah, tapi biasanya kalau 1X kita cukup menuliskan X. X ditambah berarti ini 1Y, berarti ditambah Y, yaitu jumlahnya 58. Ini untuk persamaan atau pertidaksamaan satu. Bentuknya di sini bagaimana? Apakah persamaan atau pertidaksamaan? Kita lihat lagi ke soalnya. Hanya mampu menampung 58. Berarti dia hanya mampu menampung 58. Berarti tidak bisa lebih dari 58. Berarti maksimum. Ingat, kalau maksimum berarti tandanya adalah kurang dari. Ingat, kalau maksimum berarti dia tidak bisa lebih dari 58. Berarti minimal 58 atau boleh sama dengan 58. Maka tandanya kurang dari sama dengan 58. Ini sama saja artinya X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Baik, kita ke persamaan kedua. Berarti ini lagi. Di sini kita punya 6, berarti 6X. Ditambah ini 24, berarti 24Y. Nah, jumlahnya adalah 600. Tandanya bagaimana? Maksimum atau minimum, kurang dari atau lebih dari. Kita perhatikan lagi, tempat parkirnya seluas 600 meter persegi. Kalau lahan parkirnya seluas 600 meter persegi, berarti tidak mungkin lebih dari 600 meter persegi ini yang bisa ditampung. Berarti maksimumnya itu 600 dengan tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh kurang dari 600 atau sama dengan 600. Ya, kita sederhanakan bentuknya. Ini bisa dibagi, karena masing-masing kelipatan 6 bisa dibagi 6. Ini menjadi X tambah 6 dibagi 6X tinggal X, 24 dibagi 6 tinggal 4Y, ya 24Y bagi 6 tinggal 4Y. Tandanya tetap kurang dari sama dengan 600 dibagi 6 itu 100. Kemudian apa lagi? Kalau pada soal cerita itu tadi kan ada, kita ketahui ada X
dan juga ada Y. X tadi itu apa? Sedan. Y tadi adalah bus. Ya, baik. Jadi sedan itu nilainya pasti positif. Sedan itu kan maksudnya begini. Sedan itu kan benda. Benda itu tidak mungkin bentuknya negatif. Pasti bentuknya nyata ya, berarti positif. Kalau positif berarti tandanya lebih dari. Kalau kurang dari berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan dia bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau lebih dari sama dengan, karena bisa saja sedan ini tidak ada di dalam lahan parkirnya, makanya dituliskan lebih dari sama dengan 0. Ini juga sama, bus tidak mungkin nilainya itu negatif. Bus itu adalah benda, jadi nilainya bisa saja 0 atau tidak ada, atau bisa saja nilainya lebih dari 0. Ya, sampai sini ini cara mencari model matematikanya.